Sebelum masuk ke equalizing, karena equalizing ini sudah masuk dalam plugin khusus, jadi saya kasih intro untuk jalur. Saya ingin menjelaskan routing. Kenapa kok kita harus ngerti routing kira-kira? Karena kita tuh ada di dalamnya, di dalam jalur-jalur ini. Kalau kita nggak ngerti jalurnya, kita bisa nyasar. Routing itu adalah proses membawa data dari titik satu ke titik lainnya. Ya, startnya dari raw tadi, muaranya ke mine. Ya, start dari raw, mulai dari raw, muaranya ke mine. Semua ini dimuarakan ke mine. Mine ini nanti ke telinga kita. Kita harus mengenal dulu yang namanya pre-fader dan post-fader. Pre-fader adalah hal-hal yang ada sebelum fader ini. Sebelum fader channel, ya. Sebelum fader channel ini, itu dinamakan pre-fader. Yang setelah fader channel ini ibaratnya datanya ngalir ke sana, ke mine, ini dinamakan post-fader. Itu ya. Jadi data raw kita ini sebenarnya pre-fader. Kita masuk ke send, ini ada pilihan pre-fader atau post-fader. Nah, post-fader itu adalah sinyal keluarnya, outputnya dari sini. Itu post-fader. Oke, pre-fader, post-fader. Saya lanjut ke insert. Ini ada insert, ini ada send. Ya, insert artinya adalah teman-teman memasukkan efek atau plugin apapun di sini, di tempat ini, di tempat data itu berada. Artinya data teman-teman raw-nya itu benar-benar berubah. Yang kedua ada send, artinya mengirim. Ya. Jadi, data teman-teman tetap ada di sini, tetap ada di atas tadi, di row tadi, tapi ada data yang sama dikirim juga kemana? Terserah teman-teman mau kemana. Ini ada pilihannya. Ada ke effect channel, ada ke boost channel. Saya cobain ya, saya send, insert nanti ya sekalian ya. Jadi kalau kita insert, kita masukkan efek misalnya equalize atau pro EQ kalau di dalam Studio One, nanti data gitar teman-teman tuh berubah karena saya ubah-ubah nih. Nah, karakternya dia akan berubah. Karakter berubah ini langsung dikirim ke mine, masuk ke sini. Itu. Ya, langsung ke mine. Nah, kalau teman-teman mau kirim kemana? Saya mau ngasih efek kok ke satu gitar itu aja. Oke, kalau gitu kirim aja ke efek channel. Dia langsung bikin nih efek channel. Saya geser ke kanan, trap. Nah, ini efek channel kan? Nah, biar teman-teman enak lihatnya ya. Dari sini langsung ke sini. Ini ada persentase, ada proporsi. Seberapa banyak kamu ngirimnya. Kalau ini jelas semua data kalian masuk ke mine. Yang ini kalian ditawarin dulu mau dikirim berapa banyak. Segini aja atau segini. Itu ya. Ini nanti akan masuk ke sini. Efek misalnya reverb biar kelihatan ya. Saya kasih reverb karena efeknya jelas banget kalau reverb. Oke. Ini adalah file gitar yang di Pro EQ yang masuk ke mine. Kalau saya buka channel ini, sorry ya pas kaget ya. Nah, ngeh kan bedanya. Jadi yang masuk ke dalam mine ada dua. Satu, gitar yang sudah di-insert, Pro EQ masuk ke sana, dan gitar yang ada di sini di FX channel. Kenapa di FX channel? Karena kita kirim tadi, kirim data itu. Jadi audio data di sini raw-nya, raw itu kalau udah dikasih insert dia berubah, dimasuki efek di insert dia berubah. Perubahannya ini masuk ke mine. Ya, data asli sudah nggak ada, dia berubah masuk ke mine. Kemudian kalau data ini dikirimkan di channel yang lain, maka setelah dikirimkan dia juga masuk ke mine. Jadi kalau teman-teman menginsert
insert dikasih efek, send dikasih efek, berarti dua-duanya masuk ke main. Tapi kalau send aja yang dikasih efek, maka raw audionya masuk ke main, raw-nya ya, kalau tanpa insert, raw-nya masuk ke main, yang sudah di-send masuk ke main. Kalau teman-teman hanya menginsert saja tanpa nge-send, berarti hanya satu data yang masuk ke main. Ya, jadi nanti pikirkan kebutuhan kita itu di mana. Sekarang kita lanjut ke equalize. Equalizing. Ya, teman-teman tadi sudah mengerti bagaimana raw dan data yang sudah di-efek. Nah, sekarang saya masuk ke equalizer. Teman-teman kalau meng-EQ, kita pakai Pro EQ. Apa itu equalizing? Equalize dari kata equal, setara. Jadi menyamankan, menyetarakan, menyamakan, menyetarakan supaya kita nyaman, gitu ya. Nah, teman-teman, kita buka dulu, kita kenali dulu efek ini. Saya cuma ngasih parameternya, praktiknya silahkan teman-teman coba sendiri. Di sebelah kiri ini ada meteran, volumeter dia, satuannya desibel. Di Pro EQ yang harus teman-teman perhatikan adalah 2, 1 volume, 1 frekuensi. Volume, desibel, frekuensi, hertz. Itu ya. Gak usah terlalu dipikir, pokoknya nanti ujung-ujungnya kita pakai perasaan kok, kita pakai rasa. Jadi teknik-teknik ini cuma dipakai untuk pendekatan aja, jadi cara kita aja, tapi nanti ujungnya balik lagi ke pendengaran teman-teman, gitu ya. Oke. Kiri adalah volume, desibel, ada meterannya juga. Terus sebelah kanan ini yang udah dikompres. Ini yang masuk, ini yang keluar. Ya, yang ini loh. Ini masuk, ini keluar. Kalau yang ini meteran desibelnya. Ya, yang di bawah melintang ini adalah meteran frekuensinya, di wilayah mana teman-teman berada. Itu. Kemudian saya buka satu-satu ya. Ini ada control band 1. Ini ada bentuk spektrum. LLC adalah bagian yang membatasi bagian low. Klik, nah keluar dia. Kalau kita klik 50 Hz, lebih banyak dia akan nutup di wilayah 50 Hz nih. Ya. Terus kalau kita 80 Hz, dia maju ke 80 Hz. Nih titik ini. Putih nih. Warnanya sama ya. Ini putih, ini putih. Ini LF-nya ya. Ini saya off-kan aja dulu ya biar kita jelas. Ini titik orange, ada Q, ada gain, ada frekuensi. Q itu bandwidth, dia mengatur seberapa luas teman-teman membuat membuat ruangnya untuk dieksekusi. Misalnya saya naikkan atau kita turunkan. Jadi gain ini hanya ada 2 proses, boost ke kanan, cut ke bawah. Ya, bentuknya teman-teman bisa menyesuaikan dari ini. Itu kalau shelf 12 dB, kalau picking kayak gini. Biasanya kalau di posisinya di tengah dia picking. Dia akan picking. Ya kita pilih yang picking. Nah, bandwidth ini membantu kita untuk membuat ruang. Segini ya. Bandwidthnya 1. Kita buat gini. Bandwidthnya makin banyak, dia makin kerucut, makin detail. Gitu. Biasanya kalau kita ngekat, ini umumnya ya, nggak semuanya, kita pakai yang kerucut. Kenapa? Karena dia hanya ngekat, motong di frekuensi, di sebuah titik aja, sebuah bagian kecil. Tapi kalau ngebus, biasanya nggak selalu semua, ini kita harus mempengaruhi wilayah yang lainnya agar nggak terlalu tajam gitu, agak halus gitu. Oh ya, ini bagian sini tadi ada yang namanya soft dan enggak.
Itu ya, kalau kalian klik softnya dia akan lebih lembut gitu. Jadi nggak nukik banget, nggak tajam gitu. Oke, ini semua sama ya, ke kanan semua sama ya. Jadi nggak usah saya bahas, teman-teman disesuaikan suaranya aja. Ini ada gain, ini gain correction. Jadi teman-teman kalau melakukan equalizing misalnya, dari sini pun bisa, nggak harus dari sini ya, dari sini pun bisa. Cuman bandwidthnya harus kalian sesuaiin lagi, karena ini nggak berubah, tetap gini ya kalau nggak diubah dari sini. Ya, yang dipengaruhi gain adalah hasil akhir. Oke, segitu Pro EQ. Silakan teman-teman mengeksplor apa yang ingin dieksplor ya.